Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia menolak sertifikasi Dai atau Ustadz oleh Menteri Agama. Jadi sekarang ini banyak pertentangan di tengah masyarakat juga. Ada yang mendukung Menteri Agama untuk mensertifikasi para dai dan ustadz. Tetapi ada juga yang menentangnya. Katanya hal itu harus ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Sehingga Menteri Agama Pak Rozi akan menyelenggarakan pensertifikatan ustadz dan dai untuk memberikan ceramah di lembaga pemerintah dan perusahaan negara. Tujuan untuk menciptakan keharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda. Karena aparat negara atau pemerintah sudah banyak terpapar radikalisme. Seperti pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara sudah terpapar sampai katanya lebih dari 20%. Militer sudah 5%, polisi dan perusahaan negara sudah banyak yang terpapar. Jadi berdasarkan hal tersebut, Menteri Agama akan melakukan pensertifikasian untuk para dai dan ustadz untuk ceramah di lembaga negara maupun di perusahaan-perusahaan negara Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan situasi toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Jadi tujuan daripada rencana daripada Menteri Agama akan mensertifikasi para ustadz dan dai tersebut ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini ditentang oleh Wakil Sekjen daripada MUI yang menyatakan bahwa pensertifikatan tersebut tidak setuju dilakukan oleh Menteri Agama. Mungkin dia setuju kalau yang mensertifikasi itu katanya mungkin lebih tepat adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalau menurut saya, Majelis Ulama Indonesia itu kurang tepat dia melakukan pensertifikasian para dai dan ustadz. Karena apa? Karena Majelis Ulama Indonesia ini dibilang lembaga negara tidak. Jadi nggak jelas statusnya. Lembaga negara tidak, dibilang dia partai politik juga tidak. Dibilang dia lembaga masyarakat juga tidak. Jadi tidak jelas. Apalagi nanti perbuatannya kan sedikit banyaknya mengikat daripada semua warga negara Indonesia ini. Padahal dia lembaga negara juga tidak, partai politik tidak, dan juga organisasi masyarakat juga tidak. Sehingga tidak benar dia menyelenggarakan daripada sertifikasi dai dan ustadz tersebut. Jadi kalau saya sudah lebih tepat dan sudah tepat bahwa Menteri Agama mensertifikasi para dai dan umat dan ustadz untuk memberikan ceramah di lembaga negara ataupun di perusahaan-perusahaan negara. Hal ini karena Menteri Agama ini adalah aparat negara, lembaga resmi sebagai aparat negara. Dan semua juga nanti tindakannya secara tidak langsung mengikat masyarakat seluruh Indonesia. Karena dia sebagai lembaga negara, apa yang dibuatnya itu mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itulah, dan tujuannya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik di Indonesia ini. Karena dia peduli, sehingga untuk dapat menghilangkan masalah radikal yang terjadi di tengah-tengah aparat negara. Dan sudah terjadi, sehingga perlu dibina masyarakat itu semua agar tidak terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya bilang, jadi sudah tepat bahwa sertifikasi itu dikeluarkan oleh Menteri Agama. Satu, karena dia sebagai aparat negara, lembaga negara resmi, dan juga
untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat sesuai kehendak masyarakat, sesuai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Dan kami tidak setuju, sangat tidak setuju kalau sertifikasi para ustadz kiai itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia belum jelas statusnya. Apakah dia sebagai aparat negara, tidak jelas. Apakah dia sebagai organisasi masyarakat, juga tidak. Dan juga sebagai wakil rakyat juga tidak. Jadi itulah saya bilang, jadi statusnya tidak jelas. Sehingga kalau nanti dia mengeluarkan peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat, melanggar hukum itu, tidak boleh. Kalau dia lembaga pemasyarakatan, bukan aparat negara, tidak boleh mengeluarkan peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat masyarakat luas. Jadi sudah tepatlah bahwa Menteri Agama yang mensertifikasi para dai dan ustadz untuk memberikan ceramah di kantor-kantor pemerintahan maupun kantor perusahaan-perusahaan negara. Dan hal ini sesuai aturan, dan tentu tindakan Menteri Agama di sini sedikit banyaknya mengikat seluruh masyarakat Indonesia yang kaitannya soal pensertifikatan dai dan ustadz tersebut. Sekian dan terima kasih.